Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Nafis Jafid dari kelompok satu ingin menjelaskan tugas proyek akhir mata kuliah desain analisis algoritma yang ditempuh pada semester antara tahun ajaran 2023. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan pada bagian nomor 2. Sedangkan untuk bagian nomor yang pertama, itu sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Denny Prasetyo Injiliwan. Langsung saja untuk penjelasannya seperti itu. Ini kode program ini itu merupakan implementasi dari permasalahan matrix chain multiplication, di mana matrix chain multiplication ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya itu yakni matriks rantai multiplikasi, yang dimana untuk pendekatannya sendiri menggunakan konsep dynamic programming. Nah, permasalahan ini itu melibatkan mencari cara yang paling efisien untuk mengalihkan rangkaian matriks bersama-sama. Efisiensi diukurkan berdasarkan jumlah perkalian skalar yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi matriks I dengan matriks I, misal seperti itu. Langsung saja kita jabarkan kode program ini langkah demi langkah. Pada line pertama, itu dimulai dengan melakukan import java.util.scanner, di mana fungsi daripada kode program ini itu digunakan untuk membaca masukan atau inputan dari pengguna ataupun user. Lalu yang kedua, dilanjutkan dengan memiliki sebuah public class dengan nama matrix chain multiplication. Seperti itu. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan membuat find minimum multiplication dengan diterpa data static integer, yang tujuannya metode statis itu tadi menerima sebuah array, ya kan, sebuah array matrix dimension yang merepresentasikan dimensi dari matriks-matriks di dalam sebuah rangkaian dan mengembalikan jumlah minimum perkalian skala yang dibutuhkan untuk mengalihkan matriks-matriks secara optimal, seperti itu. Lalu langkah berikutnya dilanjutkan dengan adanya sebuah dua variabel bertipe array, bertipe data array, yakni variabel dp dan variabel split, di mana kedua variabel array ini digunakan untuk menyimpan hasil daripada pendekatan dynamic programming. Adapun array dp itu awalnya diinisialisasi dengan nilai 0 untuk elemen-elemen diagonal. Kenapa? Karena pada saat mengalihkan satu matriks tidak ada perkalian skalar yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu kemudian dilanjutkan pada line 13 hingga 17 seperti itu. Line ini yakni perulangan luar berulang untuk berbagai panjang rangkaian dari 2 hingga n-1 seperti itu. Lalu perulangan dalam berulang untuk indeks-indeks awal yang mungkin dari awal rangkaian tersebut. Lalu untuk berikutnya terdapat variabel J dengan tipe data integer yang gunanya untuk merepresentasikan sebuah indeks akhir dari rangkaian, dan variabel I dengan tipe data integer itu merepresentasikan indeks awal, seperti itu. Dan tentunya ini memiliki sebuah nilai, ya tentunya. Lalu kemudian pada line nomor 16 itu adalah sebuah array IJ, array 2 dimensi, di mana dilakukan inisialisasi dengan nilai awal yang maksimum, maksimum value, seperti itu, yang mungkin, karena akan diperbarui dengan jumlah minimum perkalian skala untuk rangkaian saat ini. Lalu kemudian dilanjutkan pada perulangan for, mulai dari line 17 hingga line 23, di mana perulangan ini tuh memiliki sebuah variabel k dengan tipe data integer yang merepresentasikan titik pemisahan yang mungkin, seperti itu, split, ya.
dalam rangkaian. Lalu kemudian memiliki variabel key dengan tipe data integer yang dimana isinya daripada variabel tersebut itu menghitung jumlah perkalian skala yang dibutuhkan untuk mengalihkan matriks-matriks seperti itu ini ya untuk perhitungan yang perkalian matriks-matriks dari indeks i seperti ini dari indeks I hingga indeks J seperti itu dengan pemisahan pada indeks K splitnya ada di sebelah kanan ini jika digeser. Lalu jika variabel I itu nilainya lebih kecil daripada nilai saat ini daripada variabel yang bertipe array 2 dimensi yaitu TP IJ maka akan diperbarui dengan nilai key seperti ini ya karena ini mempresentasikan cara yang lebih optimal untuk mengalihkan matriks tersebut. Lalu kemudian dilanjutkan dengan melakukan split atau pemisahan kalau dalam bahasa machine learning-nya itu split data ataupun split array 2 dimensi seperti itu, di mana split array 2 dimensi ini itu menyimpan sebuah variabel yakni nilainya K, di mana terjadi pemisahan rangkaian untuk mendapatkan jumlah perkalian skalar secara minimum. Baiklah, untuk langkah yang berikutnya dilanjutkan untuk menjelaskan pada line nomor 27, yakni fungsi print optimal parenthesis. Di mana fungsi ini, print optimal parenthesis, itu memiliki sebuah nilai parameter. Nilai parameter itu, kalau di dalam variabel bahasa sederhananya itu, parameter itu adalah sebuah variabel yang dimiliki oleh sebuah fungsi seperti itu. Di mana ini itu dipanggil untuk mencetak tanda kurung secara optimal untuk matriks dari A dari 1 hingga N-1. Lalu kemudian dilanjutkan dengan fungsi print optimal parenthesis dengan tipe data static void. Hal ini didefinisikan untuk mencetak tanda kurung secara optimal untuk matriks-matriks secara rekursif. Lalu untuk line ataupun baris pada nomor 32 hingga 34. Jika I sama dengan J, berarti hanya ada satu matriks dalam sebuah rangkaian. Cetak namanya sebagai M, lalu diikuti dengan indeksnya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan line nomor 35 hingga 39. Jika terdapat lebih dari satu matriks dalam rangkaian, berarti terjadi pemisahan pada indeks itu tadi, splitting itu tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu. Fungsi ini memanggil dirinya secara rekursif untuk mencetak tanda kurung secara optimal untuk kedua subrangkaian, kemudian mencetak tanda kurung tertutup seperti itu ya. Sistem top-up learn baru ini. BTW kalau di dalam coding test interview ini tanda kurung ini tipenya adalah tipe data string ya, seperti itu. Lalu kemudian dilanjutkan pada line atau baris 42 hingga 57. Pada fungsi main, kode program mengambil masukan ataupun inputan dari user atau pengguna untuk jumlah matriks dan dimensinya. Fungsi find minimum multiplication dipanggil untuk menghitung jumlah minimum perkalian skalar yang dibutuhkan. Lalu hasilnya nanti akan dicetak ke konsol dengan mengetikkan kode program sistem .output ini nanti akan masuk ke dalam terminal ataupun konsol. Lalu yang terakhir dilanjutkan dengan scanner. Nah, fungsinya ini scanner.close ya ini sebagai penutup untuk mengosongkan sumber daya. Secara keseluruhan, program ini menggunakan pendekatan dynamic programming untuk menyelesaikan permasalahan matrix chain multiplication. Telah saya jelaskan di awal bahwasannya matrix chain multiplication ya ini adalah matriks rantai multiplikasi dan mencetak tanda kurung secara optimal untuk matriks-matriks beserta jumlah minimum perkalian skala yang dibutuhkan. Seperti itu. Langsung saja kita akan mencoba melakukan eksekusi kode program yang telah jadi dan telah dibuat. Namun sebelum melakukan eksekusi perlu
saya sampaikan bahwasannya pada website tutorial point ini telah kelompok satu lakukan uji coba berkali-kali untuk melakukan ataupun mengeksekusi kode program ini. Namun nampaknya, kelihatannya, ini website tutorial point ini mengalami error memang dari websitenya. Sehingga langkah ataupun tahapan pengeksekusian kode program ini akan dimigrasi atau dipindahkan ke dalam website jdoodle.com. Namun sebelum kita melakukan eksekusi sebuah kode program yang telah ada, perlu dipahami bersama bahwasannya kita harus menekan tombol interaktif ini terlebih dahulu. Agar apa? Agar nantinya kode program yang diketikkan, yang inputannya itu dimasukkan melalui scanner itu tadi, bisa tampil dalam field result seperti itu, dalam komen konsol seperti itu. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan eksekusi kode program. Ini nanti akan muncul output, masukkan jumlah matriks. Saya akan memasukkan jumlah matriksnya dari 6. Untuk angkanya bebas, misal saya pilih angka ganjil 15, 20, 25, 30, 35, 40. Harus banyak 6 pokoknya. Lalu kita enter. Oh, mohon maaf. Kita coba lagi, nampaknya muncul error. 15, 25, 35, 45, 55, 65. Lalu kita enter. Ini harusnya kena ya tadi perkalian. Nantinya pokoknya intinya itu akan didapatkan hasil output terakhir, yaitu hasil perkalian antara matrix ya, matrix chain multiplication itu perkalian minimumnya berapa, seperti itu. Misal 200.165 seperti itu ya. Ini nampaknya ada kendala koneksi dari saya. Kita refresh terlebih dahulu. Kita coba lagi untuk melakukan eksekusi sebuah kode program. Misalkan 6, 15, 25, 35, 45. Kita enter. Well, ini nampaknya ada kendala koneksi nih, naik turun seperti itu. Kita coba switching. Oke, karena website ini juga lama, kita coba di sini saja juga. Ini seharusnya keluar ya ini, entah ada kendala apa. Kalau secara teknikal ataupun kode program, ini telah kami lakukan uji coba berkali-kali dan sukses rate-nya bisa dikatakan 100% sih. Mungkin ini pasti ada kendala dari faktor lain di luar hal yang teknikal seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Sebagai anggota kelompok satu yang menjelaskan nomor 2, kami dari kelompok satu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.